Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita dengan program penting nggak penting di saluran Maduret. Kali ini bersama Mas Haris Suprianto. Ya, beliau kakak sepupu saya. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau ini, Mas Haris ini adalah seorang pengelola media dan perusahaan periklanan. Monggo kita langsung tanya-tanya, ngobrol bersama beliau. Bagaimana kabarnya, Mas Haris? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kesini juga dalam rangka penasaran, termasuk juga ingin tahu perjalanan, karena yang saya tahu jenengan ini kan juga alumni pesantren, seorang alumni pesantren. Ini gimana, mungkin bisa diceritakan kisah perjalanan sampai ke Jakarta, sampai bisa menembus kesibukan orang Jakarta. Iya. Langsung dari ininya aja ya. Tadinya saya itu setelah kuliah itu 2008 ya, 2007 lah. Kuliah di Malang. Di Malang. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Oh ya, di Kanjuruhan. 2007 itu sempat pulang kampung lah istilahnya. Pulang kampung. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka masih pusing? Dalam rangka sudah nggak pusing sebenarnya, karena sudah ada kesibukan yang sudah menunggu. Oh, gitu. Aslinya sudah ada. Sudah ada. Jadi tadinya itu ya biasalah, kalau di Madura itu kan rata-rata memang biasanya kita kan mengajar ya, mengajar. Dan kebetulan nggak terlalu kesulitan mencari tempat untuk mengajar karena satu ada lembaga yang yayasan punya milik keluarga di daerah Camplong di situ. Jadi saya alhamdulillah langsung dikasih tempat untuk mengajar di situ. Bisa untuk praktek mengajar di MTS dan Aliyah mengajar TIK. Oh iya ya, awal-awal kalau tahun-tahun 2017 itu berarti awal-awal program TIK. Dan kebetulan ya saya nggak terlalu canggih tapi ngerti lah kalau ya. Kebanyakan kan kayak gitu. Ya. Kadang bukan masalah canggih tapi sudah pernah dikenal. Ya, sebagai orang yang pernah bergelut di komputer. Betul. Nah, itu yang di daerah Camplong, di tempat keluarga. Nah, ada lagi tempat mengajar di yayasan keluarganya. Kebetulan orang tuanya itu dekat dengan almarhum orang tua saya. Di waktu itu juga kebetulan lagi merintis awal-awal buka SMK Islam di daerah Deman. Oh iya, Deman. Di sebelah utara Tanjung, utara desa saya. Kalau nama aslinya sih Desa Idaman sebenarnya. Asli. Nama Idaman itu. Idaman itu asli. Nama desanya cantik memang, Idaman. Banyak yang menurut saya nama desanya cantik untuk daerah sana. Ya. Sejati. Ya, Sejati. Terus ya itu Idaman. Ya, Idaman. Oh, memang. Cuman karena orang Madura jadi Deman. Oh. Jadi Deman. Padahal kalau dieja dalam bahasa Indonesia cantik sebenarnya. Sama kayak Gandar ya. Ya. Kalau di Jakarta kan jadi Gandaria. Gandaria. Di sana Genter. Nah, saya di sana ngajar SMK bahasa Inggris. Jadi yang sesuai dengan jurusan saya sebenarnya yang di SMK. Tapi saya juga punya pengetahuan lah, kemampuan untuk mengeksplorasi pengetahuan saya di bidang komputer. Oh, komputer.
Jadi saya selama setahun lah ya, setahun lah, Oh, itu cuma sekitar setahun. setahun. Berarti setahun itu sudah bisa jalan di 2 lembaga. Di 3 ya. Oh, 3, Ya, sampai 3. 3 MTS, Alia di SMK. SMK. Oh, Jadi lumayan padat lah kira-kira. lumayan Ya. padat. Untuk orang yang baru lulus kuliah. Yang baru lulus kuliah, lumayan padat. Langsung bisa. Terus setelah itu baru kemudian. Nah, setelah itu saya ada iseng-iseng balik lagi ke Malang. Oh, Balik lagi ke Malang. Jadi sebenarnya ya badannya di Madura, tapi sebenarnya batin dan pikirannya masih di Malang. oh iya iya. Selama setahun itu masih bergejolak lah kira-kira. Berarti mungkin juga sambil lalu memikirkan ide-ide untuk bagaimana bisa ke Malang lagi mungkin kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuma sementara sambil lalu menjalani Rutinitas, dengan kesibukan mengajar itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Malang. Kembali ke Malang, lebih nyambung lagi ketemu dengan teman-teman yang sepergerakan, teman-teman yang teman kuliah, terus. Nah, di suatu waktu saya ketemulah dengan teman yang waktu saya di pesantren waktu zaman SMA di pesantren Nurul Jadi itu dekat dengan salah satu teman di situ, dan kebetulan dia berkeluarga di Malang. Oh ya. Berkeluarga di Malang, nyambunglah lagi komunikasi. Dan sebelum itu saya juga sudah tahu kalau dia ini berkarir di media. Tadinya waktu dia masih di Probolinggo, dia jadi wartawan di Radar Bromo. Tapi karena berkeluarga di Malang, dapat istri Malang, akhirnya dia resign, keluar dari Radar Bromo, terus diterima di waktu itu masih awal-awal media online ya. Oh, Media online .com. Awal-awal itu dia diterima di Berita Jatim.com. Itu masih baru banget juga Berita Jatim waktu untuk wilayah Malang. untuk wilayah Malang. Memang masih baru juga Berita Jatimnya. Oh. Nah, jadi dia di sana, akhirnya saya lama-lama mulai agak nyambung lagi dengan dunia jurnalistik. Karena selama di pondok sudah bergelut di bidang. Selama di pondok sebenarnya setelah saya mulai berkarir di media itu, saya mulai menyadari bahwa nampaknya memang passion saya dari awal di situ. Oh iya. Gitu. Karena setelah tak ingat-ingat itu mulai dari waktu mondok di zaman MTS dulu di Peramian, itu saya juga sempat aktif di majalah Al-Qiyadah misalnya. Terus waktu di Nurul Jadid juga sempat aktif di. Yang di Al-Qiyadah berarti pernah jadi redaksi? Sempat jadi redaksi. Menjadi redaksi di Al-Qiyadah. Berarti di awal-awal pembentukan apa memang sudah menjalani? Umur 2-3 tahunan Al-Qiyadah lah saya masuk di Al-Qiyadah. Ya, ya. Nah, setelah itu di Nurul Jadid juga saya aktif di majalah SMA, majalah Misi namanya, majalah SMA. Terus di media-media masalah kayak Mading, di lembaga pengembangan bahasa Inggris di pesantren juga saya aktif di situ. Termasuk ketika saya kuliah, itu saya merintis majalah berbasis sastra karena saya jurusan sastra Inggris. Ya, ya. Oh, di kampus? Di kampus. Saya yang merintis itu, majalah tingkat fakultas. Saya lupa namanya apa, tapi waktu itu saya yang sekarang masih ada? Menggerakkan teman. Alhamdulillah masih ada. Oh, masih ada. Berarti ada jejak baiknya ya di kampus. Ya, kira-kira ada jejak masih punya harta karun lah di sana. Iya. Tapi kalau memang bicara passion, itu kayaknya tidak bisa benar-benar ditinggalkan kalau passion. Iya. Kayaknya juga kalau saya amati juga salah satu jalur menarik rezeki itu melalui passion. Ya. Kayak jenengan mungkin setelah itu mungkin merambah kemana, tapi tetap tidak bisa jauh dari passion jurnalistiknya itu. Ya, mungkin orang-orang lain mungkin kayak gitu juga ya, Betul. tapi masih dalam tahap pencarian. Ya. Atau
Berarti jenengan sudah menemukan jati diri seorang Haris Suprianto. Kira-kira begitu. Sejak berkarir di media itu. Jadi memang kalau kita bekerja sesuai dengan passion itu lebih menikmati. Lebih menikmati Karena proses memang sudah pekerjaannya. kesukaan. Kesukaannya di situ. Gitu. Sudah kesukaannya di situ. Nah, saya di Malang waktu itu ditawari lah sama teman itu. Ditawari, ya sudah sambil kerja di media. Akhirnya saya masuk, waktu itu ada media baru, media nasional. Kanalmetro.com. Saya agak setengah sengaja diingat nama ini karena pengalamannya malah pahit. Oh, Gitu. Jadi itu juga media online. Media online. Kanalmetro.com. Saya diterima lewat rekomendasi teman itu dengan pada waktu itu sudah ada perjanjian kontrak kerja ya, dengan kontrak kerja saat itu seingat saya 1 juta gajinya. Gaji sebulan. Sudah berjalan saya ya dengan kesibukan dan dengan tuntutan pekerjaan jurnalistik. Setelah melewati 1 bulan, di minggu pertama bulan kedua saya menunggu gaji, ya namanya juga kerja kan. Gaji pertama. Tak kunjung tiba. Minggu kedua saya tanya ke sekretaris redaksi karena kebetulan di Jakarta kan pusatnya, saya di Malang. Tapi ya tetap komunikasi kan, waktu itu sudah mulai ada BBM kan, BlackBerry Messenger itu jadi lebih mudah. Akhirnya di minggu ketiga ketika saya mau mengirim berita baru sadar bahwa ternyata websitenya sudah nggak ada. Oh, kena hack atau? Ya sudah nggak ada memang medianya. Oh, sudah bubar. Sudah bubar. Bukan kena bredel. Sudah kena Di bredel sendiri. Ya, memang sekretaris redaksinya menyampaikan ya ini uangnya dibawa kabur siapa dan macam-macam gitulah kira-kira. Tapi buat saya kan itu bagian dari apologis ya yang ya mau ditolak juga keadaannya, mau nggak mau harus diterima. Mau diterima juga ya gimana, kerja sebulan kan gitu. Tapi it's okay lah. Akhirnya berarti tidak menerima sama sekali. Gaji pertama akhirnya hangus. Hangus. Tapi sampai sekarang media itu udah ada. Memang benar-benar mati. Tidak ada sampai sekarang. Tidak. Setelah saya di Jakarta pun sejak 2010 saya coba ngecek kanan kiri memang sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi macam media siluman lah gitu. Media siluman. Oh iya media siluman. Nah, di bulan kedua karena sudah nggak ada di media itu, akhirnya saya ditawari teman masuk di koran Surya. Oh iya, Surya Jatim. Surya Jatim Biro Malang. Surya Jatim Biro Malang. Oh sebelumnya di Surabaya Pagi, koran Surabaya Pagi dulu. Ada koran Surabaya Pagi, tapi di Biro Malang juga. Saya di Surabaya Pagi itu 3 bulan lah. Setelah itu ditawarin teman di koran Surya. Di koran Surya lumayan ya, sekitar 5-6 bulanan lah, hampir setengah tahun. Itu di bagian apa? Di media di wartawan. Oh, wartawan semua itu. Wartawan semua. Wartawan. Karena saya lebih suka di lapangan, hujan-hujanan, panas-panasan. Gitu ya. Mengacu adrenalin. Ya, betul. Modelnya nyari apa nerima? Berita. Ya, berita. Kalau wartawan itu kalau nerima justru nggak menarik, tidak menantang. Justru yang lebih menantang itu kalau kita nyari hanya misalnya dikasih clue-nya, ini besok ada isu ini, kamu cari sebisa mungkin menghubungi narasumber ini, wawancara dan sebagainya. Tapi kalau cuma waktu saya di Surya itu karena masih awal-awal, saya kan kalau di media itu kan ada desk per desk gitu, per pos liputan. Ada pos liputan kriminal, ada hukum, ada pendidikan dan macam-macam lah. Dan karena saya awal
Yang pos reguler saya sebenarnya di bidang pendidikan. Yang bagi saya selama menjalani liputan di pos liputan pendidikan itu menurut saya nggak terlalu menantang juga. Nah, Karena udah jelas misalnya kalau pendidikan itu mesti kurang lebih ya sekitar acaranya itu wisuda, Wisuda. seminar, terus lomba kelas meeting lah SMA gitu. Jadi atau mungkin nanti paling kerasnya masalah bos. ya paling di isu tertentu, di momen tertentu ada kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya berkaitan dengan bos lah, berkaitan dengan kurikulum lah. Tapi kan itu nggak sering gitu, nggak sering. Paling ya katakanlah bisa dibilang sebulan sekali belum tentu ada isu begitu. Yang pasti rutin itu ya seminar, wisuda itu. Memang buat sebagian wartawan mungkin yang nggak terlalu suka tantangan enak karena tempatnya ya pasti ber-AC. Sekurang-kurangnya ada kipas angin lah. Terus nggak ribet lagi. Nggak ribet, narasumbernya jelas di mana, mau wawancara siapa jelas di situ. Tapi buat saya kurang menantang gitu. Akhirnya di bulan kedua saya sempat ngeluh lah ke redaktur, ke editor lah ya, editor. Saya kayaknya kok kurang ini ya kalau di pendidikan, kayak kurang greget. Akhirnya dia siasati, ya udah gini aja, Sabtu Minggu itu kan wartawan senior pasti ada yang libur. Nah kamu rolling. Jadi kalau Sabtu atau Minggu, saya tetap dapat jatah seminggu itu satu hari libur. Kalau nggak Sabtu Minggu. Tapi di antara Sabtu atau Minggu itu mesti wartawan kriminal itu libur. Oh iya. Wartawan hukum. Hukum. Nah, saya ambil lah itu. Jadi kalau antara hari Sabtu atau hari Minggu, kalau saya piket, itu mesti liputannya nggak di pendidikan karena nggak ada kan, kampus juga tutup, sekolah juga tutup. Saya ditugaskan di bagian di pos liputan hukum dan kriminal. Kalau kriminal peristiwa itu kan nggak ada liburnya. Orang ketabrak, orang meninggal itu kan nggak ada jadwalnya kan. Ada aja gitu. Nah, mulai menarik lah di situ. Jadi kita ke polsek, terus kadang ada peristiwa kecelakaan, kadang peristiwa, ya kecelakaan yang paling banyak ya kalau di daerah, kejahatan ya pencurian, kecelakaan. Dan itu menurut saya lebih menantang, lebih menarik karena kita jadi berpikir ini siapa yang harus diwawancara. Oh ya, masih harus cari-cari. Ini siapa yang harus diwawancara. Terus datanya berapa korban, yang meninggal berapa, yang luka-luka berapa. Kita itu lebih sering merasa tertarik mendalami berita itu ketika korbannya banyak. Korbannya banyak. Jadi kalau dapat info misalnya ada kecelakaan di sini, berapa korbannya? Luka-luka berapa orang? 1. Wah, cuma 1. Gitu. Kayak gitu. Biasanya wartawan mesti paham. Jadi wartawan itu biasanya lebih suka kalau wartawannya 7 meninggal semua. Wah, baru kita berangkat kita. Ini dalam hal pemberitaan. Dalam pemberitaan ya, ada pemberitaan. Kalau masalah iba ya. Oh iya pasti. Kalau lebih baik ya sedih. Iya, kalau bisa jangan sampai ada kecelakaan. Cuma ini kan ya itu kembali karena mungkin karena passion itu tadi. Ya. Passion, kemudian ya karena kegemaran kita menulis dan mendalami peristiwa gitu, jadi kayak menarik gitu kalau ada hal yang agak heboh agak. Gitu. Cuma memang akhirnya pernah juga mengalami pengalaman ya pahit. Sebenarnya nggak pahit sih. Mungkin menurut wartawan-wartawan yang agak yang senior ya, yang lebih dulu mendidik. Jadi sometime gitu suatu saat ada kecelakaan di daerah Kota Baru gitu lah di Malang. Waktu itu hari Minggu. Saya berangkat. Berangkat ke lokasi agak telat. Namanya juga wartawan kriminal baru gitu. Wartawan baru di pos kriminal. Baru terjun di pos itu. Ya. Pasti kan wartawan yang senior-senior itu kan pasti inilah ya agak underestimate ya, macam-macam lah. Dan itu wajar gitu di dunia pekerjaan itu kan dinamika. Akhirnya
Saya nyampe di lokasi yang selain ini sudah wawancara semua, sudah wawancara polisi, sudah wawancara saksi, sudah wawancara sudah dapat lah datanya. Saya datang, saya tanya lah salah satu senior, Bang gimana Bang? Ini Mas, ini kecelakaannya gimana? Korbannya berapa? Terus dia jawab gini, kamu wartawan baru, tinggal diterima jadi aja. Tuh korbannya meninggal, kamu wawancara aja dia. Jadi sejak saat itu, oh iya, ya. Maksud saya enggak merasa tersinggung, enggak sih. Maksud saya, oh iya memang seharusnya begitu. Jadi memang wartawan itu memang harus gercep ya. Harus gercep, terus feelingnya harus cekatan gitu. Di mana lokasinya, siapa korbannya, siapa yang harus diwawancara, gitu. Jangan nyampe ke lokasi malah bingung. Iya, nyampe ke lokasi malah bingung atau tinggal minta data sama yang sudah. Ini kan, ya itu tadi. Wartawan yang lain, wartawan yang lain. Itu kalau di daerah nggak mau ya begitu. Wartawan senior itu nggak mau. Satu, menggali data kasus kriminal dan kasus hukum itu nggak mudah. Yang kedua, buat yang senior tidak mendidik juga ke junior. Gitu. Nggak mendidik. Kalau tiba-tiba katakanlah dirimu wartawan senior terus saya datang, Mas ini tadi apa? Terus kamu kasih, kan saya nggak belajar apa-apa dari situ, gitu. Langsung dapat info. Langsung tinggal duduk manis, ketik. Gitu. Jadi yang mahal itunya ya. Yang mahal di situ, Yang mahal itu gimana caranya kita bisa mendapatkan data yang akurat, dan bisa dikonfirmasi kepada pihak-pihak tertentu. Terutama kalau misalnya kaitannya dengan kriminal, berarti konfirmasi kepada keluarga korban, konfirmasi kepada pihak kepolisian. Bahkan kalau misalnya korbannya masih dibawa ke rumah sakit, kita juga perlu konfirmasi ke rumah sakit. Di mana korbannya, kondisinya seperti apa, lukanya di bagian mana, lebamnya setebal apa, itu kan harus detail. Gitu. Itu misalnya ke rumah sakit, apa memang ada tim dari rumah sakit yang bersedia menjawab? Dalam hal ini menjawab pertanyaan dari wartawan-wartawan, apa terserah wis? Ketua rumah sakitnya yang menjawab. Biasanya pihak rumah sakit itu sudah menentukan SOP gitu, standar menjelaskan informasi tertentu kepada publik atau kepada wartawan. Entah itu biasanya menunjuk kepala humasnya atau menunjuk dokter siapa gitu. Tapi kalau yang sifatnya kita butuh wawancara direct ke korban, itu biasanya kita bisa langsung. Misalnya korban masih luka-luka tapi sudah sadar. Kita mau langsung mendapatkan info dari korban juga bisa. Gitu. Karena di jurnalistik itu kan sebenarnya ada teorinya, itu kan ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu data yang langsung didapatkan dari lapangan yang terupdate berarti. Yang didapatkan dari lapangan atau dari yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita meliput peristiwa kecelakaan, korbannya masih ada, data primer itu yang harus dikejar, lokasinya di mana, korbannya siapa, dan langsung wawancara korbannya. Itu data primer. Berarti secara yang tampak di permukaan aja. Ya. Untuk misalnya lebih detail lagi, baru di sekunder. Ya, baru di sekunder. Misalnya di sekunder itu pihak kepolisian, rumah sakit, saksi di lokasi. Itu data sekunder kalau istilah di jurnalistik itu. Nah, makanya kita itu biasanya kalau hunting berita, memburu peristiwa itu, mesti yang kita kejar data primernya dulu. Primer dulu. Pastikan benar kita ada di lokasi kejadian itu, situasi lokasinya seperti apa, korbannya di mana, lukanya seperti apa, kayak gitu tadi. Katakanlah luka di bagian mananya, berapa titik luka, katakanlah lebam setebal apa lebamnya, itu harus detail. Artinya kan kita harus melihat langsung ke korbannya gitu. Nah, kalau korbannya masih memungkinkan untuk diajak bicara, kita wawancara. Peristiwa yang sepertinya gimana? Karena kan kadang persepsinya beda-beda ya.
Kadang kalau hanya lewat saksi di lokasi, di lokasi. bisa jadi karena kebetulan dia noleh ke belakang terus ada kecelakaan, tapi kan nggak tahu kejadian sebelumnya seperti apa sebelum tabrakan itu. Maka yang pasti tahu ya korban. Atau pelakunya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Di bidang hukum dan kriminal. Di bidang hukum dan kriminal. Sampai akhirnya jadi wartawan resmi di bidang itu. Ya? Saya nggak sampai tetap di pendidikan. Iya, masih tetap di pendidikan. Tetap Berarti pendidikan. itu masih sampingan. Masih sampingan. Cuma pelajarannya lebih banyak. Lebih banyak. Justru effort saya itu lebih tinggi ketika di hari Sabtu atau Minggu. Karena mesti di kriminal gitu maksudnya. Kalau antara hari Senin sampai ke hari Jumat, ya biasa aja gitu. Karena pasti liputannya udah jelas tuh. Biasanya ada undangan wisuda di kampus ini atau ada undangan kelas meeting di SMA ini itu kan ya kayak gitu-gitu aja kan. Ya apa juga yang mau diliput gitu mas. Sudah sangat jelas. Maksudnya nggak terlalu, ya buat saya nggak terlalu menarik juga gitu. Terus akhirnya sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta itu sebenarnya dari apa ya, keinginan sederhana sih. Jadi Sesederhana apa sampai bisa ke Jakarta? Setelah ya lumayan lah ya, sekitar 6-7 total dari sejak di kanal metro.com sampai ke Surya itu ya sekitar 6-7 bulanan lah. Jadi wartawan di Malang, belum sampai setahun. Di Malang berawal dari angan-angan sederhana, bukan keinginan sederhana, angan-angan sederhana, ngenangan sambil tedung dong, ada ngenangan. Ini kalau saya di Malang terus, mentok-mentoknya, saya itu ketemunya dengan wali kota. Oh iya. Nah, karena kalau di wartawan tuh kan begini. Jadi salah satu privilege jurnalis itu, kita dengan narasumber itu setara. Jadi katakanlah saya wawancara wali kota, saya dengan wali kota itu kedudukannya sama. Cuma bedanya saya penanya. Dia pejabat publik. Bedanya. Itulah kenapa narasumber termasuk pejabat publik, ya pejabat lah, itu menganggap wartawan itu kawan. Oh iya. Menganggap wartawan itu kawan. Karena memang sama. Karena memang disejajarkan, sejajar. Nah, karena saya sudah menganggap sejajar, ya kan, dengan narasumber itu termasuk pejabat-pejabat publik itu, maka saya berangan-angan ini kalau saya di Malang terus mentok-mentok kawan saya ya wali kota. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Sederhananya kira-kira begitu. Ini berarti kan kawan saya kira-kira mentok-mentoknya ya wali kota. Nggak bisa minimal ke gubernur lah. Tapi kalau misalnya pindah ke Surabaya ini kan nanggung banget kan. Nanggung. Cuma dari Malang ke Surabaya, arama tak mulai, sekalian kamu turun boleh kan gitu. Akhirnya saya punya pikiran kayaknya menarik juga ini kalau ke Jakarta. Mulailah kontak teman-teman beberapa senior, termasuk senior dari pesantren yang kebetulan mereka juga satu profesi dengan saya di media. Akhirnya nyambunglah dengan senior, beberapa senior. Tapi kan karena mereka juga posisinya mungkin pada saat itu juga masih sama-sama karyawan lah ya, nggak bisa merekomendasi apa dan sebagainya. Akhirnya sambil lalu saya jalan sendiri, ngirim lamaran pekerjaan di beberapa tempat. Tapi masih di Malang posisi? Masih di Malang. Akhirnya setelah setengah bulanan, saya dapat notifikasi lah, pemberitahuan di antara media yang saya lamar, saya kirim surat lamaran itu dari inilah.com. Inilah.com itu masih baru waktu itu. Inilah.com, saya berangkat. Itu bulan Agustus ya, Agustus 2010. Inilah.com bukan sama Detik ya? Enggak beda. Inilah.com. Masuk di sana, saya bilang saya masih baru,
wartawan baru juga, belum sampai setahun, dan di Jakarta lebih baru lagi, belum sampai sebulan. Di sini mau mengadu nasib. Iya. Berawal dari angan-angan sederhana. Berawal dari angan-angan sederhana, dan akhirnya diterima di situ. Ya, saya mulai bekerja. Mulai Agustus tuh mulai bekerja. Cuma akhirnya kan banyak yang harus saya sesuaikan. Satu, penyesuaian lokasi. Saya masih relatif baru di Jakarta. Kalau di Malang ya meskipun sempat pulang ke Madura, tapi kan di Malang itu sudah sempat Sudah seperti diri sendiri. 5 tahun sebelumnya kan sudah di sana. Oh ya, gitu. Kuliah. Masa- Jadi sudah tahu lah kira-kira jalan tikus, jalan lebat kopuran di mana udah tahu. Di Jakarta itu benar-benar masih harus pakai Google Map lah kalau mau kemana. ya istilahnya itu masih harus babat hutan lah kira-kira. Nah, yang kedua saya masih perlu penyesuaian karena antara media yang selama ini sudah saya jalani dengan media yang akan saya kerjakan ini beda platform kan. Oh, iya, Jadi iya. media cetak dengan media online. Dengan media online. Yang ketiga, soal penyesuaian isu. Kalau waktu di Malang itu kan isunya kan ya masih isu-isu lokal, isu daerah. Apalagi lebih banyak pos liputannya di pendidikan, paling ya liputan seminar apa dan macam-macam. Ya ada beberapa hal itu yang akhirnya saya harus menyesuaikan. Lumayan agak perlu kerja keras. Sekitar 3-4 bulanan lah saya harus menyesuaikan dengan ritme kerja Jakarta. Ritme sibuknya ya? Iya, ritme sibuknya Jakarta, terus menyesuaikan dengan isu-isu nasional, Karena lebih besar lagi. Menyesuaikan antara media cetak, media koran dengan media online. Kalau media cetak itu, saya selama di Malang itu, kita dapat 2-3 berita udah enak. Karena itu pun juga kadang cuma satu yang tayang. Oh, dari 2 sampai 3 berita. Iya, kadang kalau memang isunya bagus dan datanya komprehensif, bisa 2 tayang. Karena terbatas. Karena terbatas halaman kan. Tapi ternyata kalau di media online itu unlimited page kan. Ya. Tanpa batas halaman dan tanpa batas waktu. 24 jam berjalan. Berarti ada target. Ada target. Di target awal itu saya ditarget 7 berita per hari. Bayangkan dari 3 berita yang kadang juga cuma naik 1 berita. Itu urusan apa? Itu masih plotting. Plotting itu biasanya tergantung tugas dari editor. Oh. Jadi kadang malam-malam itu di kontak gitu, Riz, kamu besok liputan ini di sini. Setelah itu ke sini, Jadi diputar. Muter. Belum ditempatkan di pos liputan. Dan itu lumayan menguras energi, menguras waktu, menguras pikiran, dan justru di situ tantangannya. Gitu. Serunya di sana. Serunya di situ. Karena iya, termasuk perubahan besar ya. Karena dari yang biasanya cuma 3 dan itu hanya 1 kadang yang masuk ke media yang itu menerima semuanya. Semua berita. Dan bahkan dituntut. Makanya dituntut harus Minimal 7. Ya itu 1-2 bulan pertama ya sempat keteteran juga. Ya lumayan lah, agak sering dimarah-marahin lah kira-kira. Gimana kok berita ini nggak dapat? Gimana kok ini nggak tembus kira-kira gitu. Lumayan agak sering dimarah-marahin. Tapi buat saya ya itu vitamin gitu. Itu vitamin untuk menstabilkan imun agar kualitas kerja kita meningkat. Bedanya kan di sini apa ya? Ini tadi membahas masalah imun. Orang menanggapi misalnya teguran atau sampai jadi imun, atau ada yang sebagian justru merasa itu sebagai penyakit. Itu kan juga mungkin ya urusannya sama passion. Karena ya sudah ini passion saya, ditegur-tegur kayak ya ini imun saya gitu. Ya, bisa jadi begitu. Ya itu tadi, karena kalau kita bekerja based on passion itu tadi, memang akhirnya kita lebih menikmati apapun dinamikanya, apapun tantangan di lapangan yang dihadapi. Itu lebih bisa menikmati. Lebih bisa menerima juga. Ya.
Dan ya tinggal dijalani gitu. Dimarahin ya kan nggak sampai dipukul juga. Dimarahin itu kan can orang kan kun apa? Apa deh. Setiap kebacalan lah. Berarti sampai berapa bulan di inilah, Dok? Di inilah.com saya 4 bulan. 4 bulan terus ditawari ada senior Pondok Pramian. Kebetulan waktu itu beliau di Indopost. Menawarkan, Riz ini ada wartawan Des Hukum, pos liputan hukum, mau pulang kampung. Kamu kalau mau Pulang kampung itu bermakna resign? Iya, resign. Alasannya karena pulang kampung gitu. Jadi dia mau resign, kamu kalau mau pindah ke Indopost. Indopost ini koran kalau di daerah kayak radar lah. Cuma radarnya Jawa Post Group, tapi yang mengcover pemberitaan di Jakarta Raya. Jadi kalau radar kayak radar Madura itu kan berita-berita Madura. Berarti miliknya Jawa Post juga? Milik Jawa Post juga, tapi peredarannya hanya di sekitar Jakarta Raya. Jakarta. Nah, masuklah saya di situ. Buat saya ya satu prestasi tersendiri lah bisa masuk Jawa Post Group. Karena gimana pun kan kredibilitas media koran nama Jawa Post ini kan sudah terkenal ya, luar biasa. Artinya bisa masuk situ dah. Apalagi masuknya dengan mudah gitu. Jadi cuma berbekal rekomendasi. Dan kebetulan memang ada yang resign. Ada yang resign, terus rekomendasi, dan kebetulan di hukum. Oh iya. Kenapa begitu? Karena akhirnya saya mulai membukakan pikiran setelah di Jakarta itu, saya kayaknya perlu ketemu dengan orang-orang yang menurut saya bagian dari sejarah yang harus dijahit, gitu. Kebetulan ketika ditawarin di Des Hukum di Indopost itu, satu karena Indopost, Jawa Post Group, yang kedua karena di Des Hukum, saya tidak perlu muter-muter lagi seperti di inilah itu. Akhirnya saya ambil. Itu pun ya alhamdulillah mudah masuknya itu. Jadi ketika saya selesai liputan inilah.com tuh sekitar jam 7 jam 8. Senior saya tuh bilang, kamu ditunggu Wapim Redpel waktu itu, redaktur pelaksana. Saya temuin di ruang redaksi Indopost. Saya bilang gini, saya sudah tahu kamu dari temenmu ini. Kamu bisa mulai kapan kerja di sini? Oh, berarti sudah masuk radar. Sudah masuk radar. Saya bilang, Mas, saya CV saya belum, surat lamaran saya belum. Gak apa-apa, yang penting kamu masuk dulu, surat lamarannya belakang. Inilah yang namanya manfaat dari ordal. Akhirnya saya coba bilang waktu itu, karena saya masih belum pamit di inilah.com. Ini kan soal etika bekerja ya, tetap harus kita pegang. Saya bilang, saya harus pamit dulu ke inilah.com. Oh ya, nggak apa-apa. Butuh berapa lama? Besok pamit, lusa liputan bisa nggak? Ini nggak lama berarti, kan? Saya bilang, Mas, prinsipnya saya terima kasih sudah diterima di sini. Bahkan lamarannya menyusul. Tapi bagaimanapun saya tetap harus menjaga profesional, menjaga etika kerja dengan mitra kerja sebelumnya. Saya harus pamit baik-baik. Saya minta waktu seminggu. Kalau lebih dari seminggu saya belum dapat surat resign, resiko saya adalah saya akan menjalankan kedua-duanya sambil surat resignnya keluar. Oh gitu. Dan itu sempat saya lakukan. Oh berarti sampai seminggu belum keluar Belum juga? keluar. Waktu Skema mungkin. Saya nggak paham juga. Jadi kebesokannya saya pamit ke redaktur yang biasa membimbing saya selama di inilah.com itu.
Ya dia ngasih banyak pertimbangan. Gini Riz, kamu baru di sini di Jakarta, terus kamu sudah mulai nyambung sih sebenarnya dengan teman-teman tim redaksi nasional ini. Terus di sisi lain kamu juga masih baru. Kok kayaknya agak kurang elok ya kalau langsung. Gitu. Saya bilang, Bang, ini memang agak dilematis, saya bilang. Cuman buat saya ini peluang yang kalau boleh saya pilih, sebisa mungkin tidak saya lepaskan, tidak saya lewati lah, tidak saya lewati. Ya akhirnya ya udahlah kamu liputan dulu lah, liputan lah. Gagal lah waktu itu pamitnya kira-kira. Udah lewat liputan lagi kan, liputan nilai itu, nilai.com. Besokannya saya samperin lagi kan, Bang ini gimana? Saya punya waktu seminggu. Akhirnya dia mikir lagi. Ya apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan kemarin itu ya masukan dan barangkali bisa kamu pertimbangkan. Tapi semuanya kembali ke kamu. Kalau memang iya ya besok coba kamu kirim surat pengunduran diri, kamu serahkan ke HRD. Akhirnya kebesokannya saya kirim. Nah, seiring berjalan waktu belum juga keluar surat resign itu, sementara seminggu juga sudah lewat. Akhirnya ditagihlah saya sama Red Pel itu, Bos. Gimana? Ini sudah seminggu. Yang dari Yang dari Indopos. Ya sudah, karena saya sudah berkomitmen selebihnya dari seminggu, salah satu resiko yang harus saya lakukan adalah menjalankan keduanya. Dan saya komit itu. Ya sudah, saya jalankan dua-duanya. Jadi sambil lalu pagi ada tugas liputan kemana, siang kemana, sore kemana, sorenya saya ke des liputan yang ditugaskan Indopos. Cuman selisih bedanya kan karena Indopos ini kan koran. Jadi saya lebih mudah beradaptasinya karena sebelumnya kan sudah di koran gitu. Paling ya itu tadi kembali kita di paling 1-2 berita, paling yang naik juga cuma 1. Untuk nama penulis berarti ada di 2 tempat berarti. Kalau di koran itu kan relatif lebih safe, lebih aman karena dia kan hanya kode, RIS gitu. RIS berarti tulisan saya gitu. Yang membuat saya agak semangat sebenarnya di Indopos itu karena di antaranya itu tadi karena pos liputannya dihukum. Wabil khususnya di MK. Di Mahkamah Konstitusi yang waktu itu kebetulan ketua MK-nya Pak Mahfud MD. Oh, berarti memang ditempatkan di sana. Di sana. Fokusnya di itu. Fokusnya di situ. Fokusnya di MK. Tapi juga mengcover des hukum lainnya. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, terus di luar KPK ya. KPK saya tidak. Terus Kejaksaan Agung, Kejagung. Jadi mengcover itu 4. Atau isu-isu nasional yang berkaitan dengan hukum. Saya menariknya di situ gitu. Wah, ini berarti setengah kaki apa gimana Pak Mahfud? Kira-kira begitu lah pikiran waktu itu kan. Akan setara. Tapi baru bisa lepas dari inilah.co selama berapa bulan? 2 minggu ya. Setelah ya artinya prosesnya ternyata 2 minggu. Minggu kedua itu sudah keluar. Jadi saya menjalankan tugas liputan di 2 media itu sekitar 4 harian lah. 4 harian. Nah itu akhirnya ada di lingkungan Pak Mahfud MD kan ya? Iya. Tempat beritanya? Iya, tempat liputannya, pos liputannya ya. Pos liputannya. Karena waktu itu kan MK memang namanya lagi bagus-bagusnya ya di bawah kepemimpinan Pak Mahfud itu, dan saya juga sedang punya tujuan pribadi untuk lebih dekat dengan Pak Mahfud. Dari situ semangatnya dari situ gitu. Kalau akhirnya ada di Times, kan akhirnya yang sampai sekarang di Times. Oh ya, itu jauh setelah dari Pak Mahfud.
Oh, berarti lama, paling lama. Paling- di Indo Pos ini. Di Indopos itu saya 4 tahun. 4 tahun ya berarti sekitar selama 4 tahun itulah saya di MK. Di MK. Di Pak Mahfud. Bahkan setelah Pak Mahfud tuh beliau berakhir masa jabatannya itu April 2013. 2013 dan waktu itu kan beliau ada rencana-rencana untuk capres-capresan. Nah, ketika saya di MK itu, saya merasa selangkah lagi saya memenuhi titah Bang Sepo. Jadi ada ceritanya. Apa itu? Ya, ada ceritanya, ada ceritanya. Perlu diulik lebih dalam. Jadi dulu 2004 ya, pemilu 2004 ya. Iya, 2004 itu waktu itu kan kebetulan almarhum Abang aktif di PKB dengan almarhum PKB tingkat kabupaten. PAC. Oh, PAC. Di PAC di kabupaten juga di kabupaten. Bareng almarhum mantuan gitu Miri yang tidak lain adalah ayahanda Anda kan kira-kira gitu. Nah, 2004 Pak Mahfud nyalek. Oh, Pak Mahfud nyalek. Pak Mahfud sepertinya ada. Sempat nyalek, 2004 nyalek, saya kuliah. Saya kan kuliah 2003. Waktu libur semester, saya pulang ke rumah. Terus saya baru lihat ada balihonya Pak Mahfud tuh di depan puskesmas itu, depan rumah. Persis ngadepnya ke rumah saya. Pas di depan gerbang itu. Oh. Depan situ. Nah. Saya sebenarnya di saat itu nggak terlalu kenal juga soal Pak Mahfud ini. Cuma mungkin karena almarhum Abah, ya karena beliau aktif di PKB dan mungkin ya Pak Mahfud juga di PKB, mungkin ya lebih sering lah beliau mungkin dengar soal nama Pak Mahfud itu. Nah, suatu saat setelah sholat subuh dari musola itu kan nyebrang gitu. Nah, nyebrang almarhum Abah itu sempat nyeletuk noting kembali gitu. Cong, ku laku toro noreng ruah. Nah, kira-kira kurang lebih begitu kalimatnya. Kurang lebih begitu kalimat. Ya karena waktu itu saya juga masih mahasiswa dan nggak terlalu kenal juga soal Pak Mahfud dan soal partai juga, dan ya saya sudah aktif di organisasi tapi mungkin saya masih lebih asing di dunia organisasi kemahasiswaan ya, jadi nggak terlalu nyambung dengan dunia politik. Ya saya cuman ya engki-engkinya aja gitu. Padahal belum terlalu nyambung. Belum terlalu nyambung juga ya, maksudnya ya kayak tadi engki elang-elang akhir lah maksudnya. Engki wis lah elang gitu tadi. Nah, baru mulai tersadar setelah semakin kesini itu tadi. Semakin ternyata dikasih jalan ditawarin di Indopos, pos liputannya di hukum, terutama di MK, dan waktu itu ketua MK-nya Bang Mahfud. Mulai makin menyadari apa ini jalannya kayak gitu, kira-kira begitu. Ini doa orang tua. Apa jangan-jangan ini jalannya. Nah, makin semangat di situ. Semangat sampai saya menyengajakan diri untuk bisa liputan, bisa ngobrol berdua dengan Pak Mahfud. Itu saya alasan liputan khusus. Oh. Saya bilang ke Asurinya, saya sampaikan, Pak, saya dari Indopos mau liputan khusus dengan ketua MK. Karena kalau liputan biasa itu wawancara doorstop di tengah jalan itu kan rame-rame, nggak mungkin mudah dikenal kan. Oh iya. Akhirnya saya cari cara, gimana caranya bisa saya langsung ketemu. Saya bilang ke redaktur, saya lupa isunya apa, pasti saat itu saya punya ide isu yang akhirnya diterima sama redaktur. Oke, masuk. Coba kamu wawancara Pak Mahfud ketua MK. Karena sudah di ACC sama redaktur, saya komunikasi dengan protokol ketua MK. Oh ya Mas, nanti saya carikan waktu. Selang 2 hari kemudian dikasih jadwal. Mas, nanti setelah sidang jam 2 ditunggu Bapak di ruangan. Sudah kita siapkan. Akhirnya saya masuk ke ruang kerja ketua MK ya Pak Mahfud. Pertama kali saya memperkenalkan diri. Saya Haris Pak dari Indopos.
orang yang Sampang. Oh, langsung tembak. Langsung tembak. Oh betul, Engki. Oh iya, mari. Tajuk lah. Ya akhirnya lebih banyak membahas soal isu yang saat itu sedang saya dalami memang. Tapi paling tidak maksudnya saya sudah memperkenalkan diri. Nah, sering berjalan waktu saya selalu memberitakan, dan semakin kesini semakin ketemu jalan untuk dekat dengan beliau, kenal dengan Aspri yang semakin nyambung lah sesama Madura kan. Sampai pada akhirnya beberapa kali Pak Mahfud kunjungan ke daerah, entah itu ngisi seminar, entah itu kunjungan diseminasi hukum dan lain-lain. Kadang saya diajak, Haris Indopos bawa gitu. Kadang request langsung. Oh, sampai dikenal ya. Ya, kira-kira dekengan pusat lah. Kira-kira. Oh, berarti akhirnya terus sering ikut, semakin lama semakin dekat dan ketemu, ya boleh dibilang mulai ketemu chemistry-nya lah gitu. Ritme kerja Pak Mahfud kita paham, Pak Mahfud juga paham bahwa kita kadang menulis berita sesuai dengan yang diinginkan dan lain-lain. Mungkin juga karena itu ya. Ya, karena itu. Pemberitaannya juga sesuai. Pamit dari MK. Beliau membentuk tim. Waktu itu mengumpulkan wartawan-wartawan yang asli Madura. Yaitu dalam rangka itu tadi. Dalam rangka karena waktu itu memang yang saya pahami waktu itulah seriusnya Pak Mahfud sebenarnya pengen maju waktu itu. Seriusnya Pak Mahfud itu 2013 untuk Pilpres 2014. Waktu itu. Dia ada di momen tertentu mengumpulkan wartawan asal Madura. Dikumpulkan semua. Ya, lumayan banyak dan lumayan menyebar di media nasional. Di daerah Jakarta? Di Jakarta. Baik yang di TV, di online, di koran, itu lumayan. Termasuk saya kan yang di koran waktu itu di Indopos. Terus sudah beberapa kali mengumpulkan wartawan dari asal Madura, terus lebih mengerucut lagi, Pak Mahfud membentuk tim pakar ekonomi, tim pakar pendidikan, tim pakar hukum dan sebagainya, termasuk tim media. Nah di tim media itu saya dipanggil Cak Imam Asprinya. Lek kakek bente bapak untuk bantu-bantu di tim media. Tim medianya Pak Mahfud waktu itu Pak Mahfud bikin MMD Inisiatif. MMD Inisiatif, lembaga pergerakan politik dan demokrasi lah kira-kira. Sebagai sekoci lah, sebagai panggungnya Bang. Tapi bukan memang khusus di media? Bukan. Nah, ketika ditawari itu ya, saya nggak tanya digaji berapa atau apa saja tugasnya, karena sudah jelas kalau tim media kan pasti kaitannya dengan pemberitaan. Saya langsung Engki saya langsung. Berarti nasib Indopos. Waktu itu saya masih sempit jalan dua-duanya. Jadi saya sempat jalan sampai Februari 2014. Sekitar setengah tahun saya jalan dua-duanya. Di Indopos saya tetap bekerja, tapi di tim medianya Pak Mahfud saya tetap bekerja. Karena waktu itu kan belum terlalu intensitas ke daerah kan belum. Paling hanya kira-kira Pak Mahfud perlu ngomong soal apa. Ada isu hukum apa yang kira-kira bisa Pak Mahfud muncul mengomentari tentang isu-isu hukum itu. Paling lebih ke situ, lebih ke manajemen isu lah gitu, manajemen isu. Jadi menganalisis kira-kira isu apa yang
yang kira-kira Pak Mahfud bisa ngomong sesuai dengan kapasitas dia sebagai ahli hukum dan mantan ketua MK. Nah, disitulah kita meracik itu. Jadi nggak harus sering ke daerah dan belum. Nah, mulai mulai Desember ya, mulai Desember itu sudah mulai sering ke daerah. Akhirnya karena saya agak keteteran, saya akhirnya mau nggak mau harus memilih salah satunya. Saya memilih untuk resign dari Indopos. Dari Indopos. Lebih fokus di tim medianya Pak Mahfud. Dan ya Ke daerah itu ikut Pak Mahfud? Ikut Pak Mahfud. Kunjungan, ketemu masyarakat, menghadiri seminar, begitu-begitu. Untuk diberitakan? Untuk diberitakan. Maksudnya di media-media yang media-media nasional. Kan kita sudah punya jaringan media. Selama kita jadi wartawan kan kita punya kenal teman wartawan. Media apa kan sudah kenal. Bukan medianya khusus Pak Mahfud? Bukan. Dan saya merasa beruntung di situ, meskipun sebenarnya dari struktur tim media saya paling bawah, paling junior. Di tim medianya Pak Mahfud, karena yang di atasnya itu ada, waktu itu ada Pimret TV One, ada produsernya RCTI, terus ada Wapimret Majalah Gatra. Ada di situ. Dan sangat besar ya. Di antara tim media itu, yang dari sisi jabatan medianya, saya hanya wartawan. Yang lain tuh produser, ya Pimret, saya wartawan. Sendirian? Enggak, ada wartawan satu lagi dari Rakyat Merdeka, si Fakih namanya. Nah itu berjalan waktu, banyak dinamika politik yang Pak Mahfud lewati dan saya menjadi salah satu saksi lah. Sisi saya itu sampai sempat ada peluang dengan Jokowi, akhirnya ketutup lagi. Nah, ada peluang dengan 2014 ya? Iya, 2014. Ada peluang dengan Prabowo, ketutup lagi. Ya begitulah. Namanya dinamika politik itu kan bisa berubah setiap detik kan. Sekarang kemungkinan bisa jadi, sedetik kemungkinan bisa jadi orang lain sudah masuk. Dan akhirnya saya banyak pengalaman di situ. Dan akhirnya ada di Times. Ada di Times itu, setelah perjalanan Pak Mahfud selesai itu, kita sudah selesai kan? Kita sudah selesai. Akhirnya saya memilih untuk kembali ke media. Waktu itu salah satu tim medianya Pak Mahfud itu Pimret TV One. Pimret TV One yang sekaligus pelaksana Pimret FIFA News. FIFA.co.id. Nah, akhirnya Pak Mahfud tanya, kamu kemana, Riz? Karena dibubarkan itu ya? Ya kan setelah Pak Mahfud akhirnya jadi ketua tim pemenangan Prabowo Hatta, Prabowo Hatta kalah. Sometime kita dikumpulkan semua, oke, kita sudah ikhtiar dan inilah hasilnya. Saya tidak bisa berbuat banyak untuk teman-teman. Lumayan terkesan saya di timnya Pak Mahfud. Hanya ditanya satu-satu, kamu mau kemana, kamu di mana, mau termasuk saya ditanya. Akhirnya saya dititipkan ke Pimret TV One itu. Namanya Haris Margono almarhum. Haris ini saya titip Haris masukkan di FIFA. Karena saya masuk di FIFA jadi editor. Pernah di TV One? Enggak, di FIFA-nya. Di FIFA-nya. Ya. Media online di FIFA.co.id. Setelah di FIFA, saya ketemu dengan salah satu senior pondok SMA Nurul Jadid. Berarti masih terus tahap pencarian. Sambil lalu menikmati. Ya, menikmati, cari peluang. Ketemulah dengan senior Nurul Jadid lah, yang waktu itu dipercaya Marwan Ja'far sebagai Menteri Desa. Dia sebagai staf khususnya. Saya diperkenalkan teman, ketemu Mas Iman, terus ya saya bantu-bantu
di Kementerian Desa, juga di bagian humas. Oh, udah di media berarti ya? Sudah nggak di media, saya di FIFA itu 3 bulan. 3 bulan terus saya Akhirnya menyelam ke sana. menjelang ke sana bantu Mas Iman di tim medianya Kementerian Desa. Waktu itu posisinya tenaga ahli bidang pemberitaan. Di situ sampai 2017 Mas Marwan reshuffle kan, ganti Pak Eko. Kita bubar. Marwan Dewanto. Bukan, Marwan Ja'far. Oh, Marwan Ja'far, Menteri Desa pertama. Kita bubar, sebagian di antara teman-teman balik lagi ke media masing-masing. Nah, saya yang sejak 2015 ditawarin Pimret Times Indonesia. Nah, Pimret Times Indonesia ini yang teman dekat saya waktu di Malang itu. Oh. Itu namanya Yatimul Ainon. Ditawarin lah dia. Son, kita biasa panggil Son panggilan. Ayolah bantu kembangin Times Indonesia di Jakarta. Saya 2015 karena waktu itu saya posisi di tenaga ahli media Kemendes, nggak mungkin saya jalan dua-duanya. Saya bilang nanti saya bantu dari luar dulu. 2017 kita bubar di Kemendes, akhirnya saya ambil. Oke, saya mulai lagi kembali ke media. Ya, kalaupun tidak di media, kalaupun di pemerintahan tetap aja kaitannya dengan media. Masih di sekitar itu. Masih di sekitar itu. Masih di dunia itulah, di dunia jurnalistik. Akhirnya kembanginlah Times Indonesia. Waktu itu masih 1 orang, wartawan saya masih 1 orang, terus tambah 1 orang, terus nambah 4 orang, terus resign 3 orang. Ya biasalah, naik turun usaha lah ya. Sampai sekarang. Sambil lalu saya merintis perusahaan periklanan. Milik Times, bukan? Bukan, milik saya. Oh, pribadi. Pribadi. Jadi perusahaan periklanan itu biasanya pemerintah atau produk perusahaan itu kan biasanya pasang iklan di media-media. Saya jaringan media sudah punya karena saya dari awal sudah di media. Sebelumnya sudah tahu. Ya. Tinggal bagaimana saya mengkonversi pengalaman saya ini bisa menjadi pendapatan. Kira-kira begitu. Itulah yang perlu kita pelajari. Membuat peluang menjadi uang. Akhirnya itu saya bikin perusahaan periklanan, namanya agensi ya, agensi istilahnya, agensi periklanan, agen. Jadi kalau ada kementerian atau perusahaan mau pasang iklan, ya tentu yang jaringan yang saya punya. Yang di media berarti. Pengen pasang iklan di media, itu saya tawarkan. Saya mulai itu sebenarnya dari 2017, tapi saya perusahaan saya itu baru selesai semuanya, Terbentuk. legalitasnya dan sebagainya itu 2018. Dan memulainya lumayan lah, Lumayan menguras keringat. Apa lumayan hasilnya? lumayan menguras keringat dan hasilnya ya sepadan lah, kira-kira sepadan. Karena di Jakarta ya. Karena di Jakarta, Banyak yang mau ngiklanin. ya karena banyak yang mengiklanin dan yang pasti di kementerian-kementerian itu kan setiap tahun pasti ada anggaran iklan. Perusahaan juga begitu, karena perusahaan itu setiap tahun dia pasti punya produk baru. Dan ke setiap produk itu mereka pasti punya budgeting untuk promosi. Nah, di situlah. Itu bentuknya periklanan kayak desain ya? Desain Bergantung flyer. mereka target segmennya siapa. Jadi kalau Kan ada yang advert kayak gitu. advertorial kan macam-macam. Kalau di TV kan modelnya kayak iklan layanan masyarakat gitu, kayak video. Bisa dramatik, bisa dialog, kayak gitu. Bisa talkshow. Kalau di koran advertorial, foto terus ada beritanya. Gitu. Kalau di online sama aja sih. Nah, itu yang ngerjakan di sampean di Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita ada klien, saya mau pasang di media online beritanya tentang ini. Nanti kita yang racik. Misalnya dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video ya kita produksi.
Oh cuma berarti sampean sudah lengkap sama alat produksi. Apa kerja? Ada teman yang kita inilah apa namanya konsorsium gitu. Jadi ada teman yang biasa dia konsen di PH, production house. Jadi ketika saya misalnya dapat project iklan televisi berbentuk video, saya biasanya gandeng dia. Oh iya iya. Hitungannya ya beli putus lah. Saya punya budget sekian, produksikan sekian. Produksikan video seperti ini. Oh gitu. Dan itu sampai hari ini lumayan berjalan. Kantor ada. Kantor ada. Jelas ya. Ya. Karena sudah. Ya termasuk di sini ini kan salah satu kantornya. Oh gitu. Yang saya tempati ini adalah kantor periklanan. Oh dan masih terus aktif di Times-nya itu juga. Masih, sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih di Time ya mengelola Times Indonesia di Biro Jakarta. Dan itu online ya? Online. Jadi kalau judul-judulannya itu Kepala Biro lah. Kepala Biro Jakarta. Berarti perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan yang menurut saya juga sampai kenal Pak Mahfud itu kan masa kemudian tidak ada ketertarikan untuk menyelam lebih dalam. Menyelam ke sungai, ke laut? Iya, ke dunianya yang ada di dunianya Pak Mahfud itu. Ya, ada lah, ada. Tetap ada ada lah. Seiring berjalan kan pasti ada hal-hal tertentu yang makin menambah ketertarikan kan, misalnya ya di dunia politik. Ya, itu maksudnya. Di dunia politik ya. Ya aktif di sana. Sejauh ini ya sebenarnya sejak 2018 ya. Aktif sebagai pengurus sih ya belum terlalu jauh, tapi secara pribadi afiliasi politik sudah. Oh. Ya pasti punya mungkin ya. Ke arah sana. Ke arah sana pasti ada. Nah ketika saya harus memutuskan berafiliasi politik kemana, saya kan perlu ngitung-ngitung irisan, ngitung-ngitung sejarah, ngitung tempaan hidup yang selama ini saya jalani, tentu yang berkaitan dengan konteks politik. Nah, dalam konteks itu, jadi di fase tertentu saya mencoba mengeja peta jalan pengabdian dan perjuangan pendahulu. Mencandereng Madura Lampanareng Sepo. Mencoba mengeja lah. Kira-kira apa saja peta jalan perjuangan dan pengabdian beliau. Yang dalam kesimpulan pribadi saya, ini kesimpulan pribadi ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Oke. Dalam kesimpulan pribadi saya, bahwa peta jalan pengabdian dan perjuangan Bengesepo kita itu yang paling berada di 3 jalur utama. Pertama jalur keagamaan. Kita semua anak-anak ini paham lah ya gimana getolnya, kuatnya keinginan Rengsepo kita agar memastikan bahwa kita ini tidak hanya tahu ilmu agama tapi taat beragama. Tahu lah ya, mulai dari ini kene lamban gaji sekoni pecot apa ya gitu kan kira-kira kan. Kita tahu. Artinya bukan soal dipecotnya. Tapi disitulah takaran tingginya keinginan orang tua kita memastikan bahwa kita belajar agama. Itu yang harus dipahami di situ gitu. Ini real FYP untuk FYP. Yang kedua jalur kemasyarakatan. Oh ya. Jalur kemasyarakatan ini ya pengabdian kemasyarakatan. Semua kita juga keturunannya juga paham perjalanannya. Orang tua kita masing-masing. Sampean saya dengan orang tua saya bagaimana menelateni dengan sabar mengayomi masyarakat, mengarahkan agar lebih beraktivitas sehari-hari itu tetap harus memperhatikan norma agama, jangan sampai keluar dari jalur. Kurang lebih seperti itu. Bahkan kegiatan-kegiatan
kultural seperti misalnya sarwaan, tahlilan, apa macam-macam. Itu juga kan beliau-beliau sangat menekuni itu. Itu jalur kemasyarakatan. Nah, jalur yang ketiga yang saya pahami adalah jalur politik. Dan ini yang sedikit dibicarakan. Ya, kayaknya sedikit dibicarakan. Ya karena memang di antara 3 jalur, sebenarnya bukan sedikit peminat. Di antara 3 jalur itu yang relatif intensitasnya intensitas tinggi keterlibatan kita hanya di 2 jalur itu. Agama. Gimana cara orang tua kita tuh mendidik kita, memastikan kita bisa ngaji, bisa belajar fikih dan sebagainya, masuk sekolah madrasah, dan itu kan kita yang mengalami sendiri. Kemasyarakatan ya kita dari kecil ketemu masyarakat, naruh saruan minimal tak jadi anggota saruan kita kadang yeteng. Iya. Minimal kita ngabisin makanannya lah kira-kira. Itu. Terus tahlilan sebisa mungkin kita diarahkan. Kan kalau tahlilan di Madura itu terutama di lingkungan keluarga almarhum Abah ya. Kan ada 2 itu. Ada yang tahlilan, ada yang yasin, ada yang hataman. Dan biasanya kita itu lebih diarahkan sebisa mungkin yang hataman. Yang hataman. Gitu. Kan begitu. Nah, itu kan tetap menjadi akhirnya kan terpatri gitu dalam pikiran itu. Ya. Nah, politik ini tidak setiap momentum kita terlibat. Dengan gitu. Tidak setiap momentum. Harus nunggu momentum. Itu pun mungkin segenerasi beliau, katakanlah segenerasi orang bangsa kita, itu pun hanya tretan-tretan tertentu juga. Tidak semua tretannya juga kan gitu. Yang memang ngobrolin dengan enteng. Kan tidak semua sesaudaraan beliau juga yang hanya kebetulan mungkin almarhum Abah saya mungkin di antara salah satu yang agak intens terlibat dalam jalur politik. Berarti 3 hal ini yang sampean pahami sebagai pondasi lah. Iya, sebagai pondasi. Akhirnya saya memilih untuk mengambil jalur yang ketiga. Meskipun mungkin itu juga debatable ya. Tetap diperdebatkan, misalnya kan nggak harus juga diteruskan, bisa diputus misalnya. Tapi katakanlah antitesanya, pertanyaan sebaliknya. Tapi kalaupun kita teruskan, kan nggak ada salahnya juga. Iya. Kan kira-kira begitu. Ya, kita teruskan. Iya, kenapa? Kalau kita putus, ya aslinya menimbulkan pertanyaan juga kenapa? Jadi sampean akhirnya lebih memilih untuk ya fokus di ini aja. Iya. Lebih menekuni jalur yang ketiga tanpa mengabaikan jalur yang pertama dan yang kedua. Karena jalur ketiga ini bisa menghandle jalur kedua dan ketiga. Ya. Bukankah demikian? Betul. Oke. Karena dengan jalur ketiga, yaitu jalur politik, kemasyarakatan, ya paling tidak kan berarti yang kita bicarakan kalau sudah politik itu masalah kebijakan ya. Terus masalah keagamaan juga dalam hal kebijakan. Untuk masalah pembelajaran kan nggak mungkin lah kan ya. Kalau di politik. Harusnya kan kalau mau pembelajarannya sampean harusnya mendirikan paling tidak madrasah. Ya. Berarti di jalur inilah sampean ingin mengabdikan diri. Ya. Kurang lebih begitu. Itu setelah mencoba mengeja itu tadi, mengeja peta jalan pengabdian dan perjuangan Bang Sepo. Karena buat saya pribadi mungkin buat saudara yang lain, tretan yang lain mungkin nggak terlalu bersinggungan dengan itu. Tapi buat saya di masa-masa almarhum Abah dan mantuan aktif di partai, di momen tertentu memang saya termasuk
yang sempat diteng-teng gitu. Oh Sama iya Abah. iya. Misal acara di mana? Pernah acara di Robatal, acara di Sampang, acara di apa Badenenge bareng Sampang itu Torcun. Akhirnya melihat gitu ya. Hanya melihat seperti apa perjuangan almarhum Abah terlibat langsung membesarkan PKB. Oh ya di PKB kan ya. Jadi PKB bersama dengan almarhum Mantuan, bersama dengan teman dekatnya Abah yang di Desa Idaman itu ke Sehari ya. Sehari. Jadi dulu waktu Mantuan itu sekretaris Tanfit Sampang, Abah ketua PAC PKB Camplong. Sekretaris PAC PKB Camplong. Ketuana Kesahari Deman. Neng Ranting, Abah ketua Tanfit, Kesahari ketua Dewan Suro. Jadi lapuk-lapuk di itu. Gitu. Jadi saya lumayan agak paham dan mendalam soal sejarah itu. Karena ia melihat secara langsung dan merasa saya dibawa gitu. Ya. Jadi, nah, karena setelah mempertimbangkan irisan-irisan itu tadi, irisan emosional, irisan historis, irisan kultur, irisan keluarga, akhirnya saya menekatkan diri berada pada titik kesimpulan bahwa kimia politik saya ternyata lebih bersenyawa dengan PKB. Oh, kira-kira akhirnya begitu. memutuskan ke sana. Ya, akhirnya memutuskan untuk berafiliasi dengan Ke PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau di luar itu aslinya ada ya? Maksudnya yang mengajak? Oh ada yang mengajak. Ada cerita agak ini. Jadi kalau meskipun sekarang kondisi di lingkungan kita sudah relatif jauh berbeda lah ya dengan masa-masa zaman itu, saya juga merasakan betul dan kita juga tidak bisa mengarahkan atau berharap yang seperti apa karena juga beliau juga sudah tidak ada. Tapi minimal sekurang-kurangnya saya sendiri menaikkan diri untuk melanjutkan itu. Sekurang-kurangnya untuk saya sendiri. Tapi menurut saya aslina, mau dari ateh gitu kan. Setiap ada pilihan yang berkaitan dengan partai. Seandainya tidak ada pilihan lain yang diiringi dengan Hal-hal tadi? sangu dan sebagainya. Menurut saya di lingkungan kita sebenarnya masih PKB gitu. Oh iya. Masih PKB. Sebenarnya. Nah, saya punya pengalaman yang pertanyaan tadi, apakah tidak ada tawaran lain? Ada. Beberapa kali ada, baik teman sendiri ataupun ada salah satu tokoh di Pantura. Ini cerita nggak menarik. Jadi 2018, beliau tahu saya di PKB. Oh itu 2018 sudah ada di PKB? Sudah. Kan 2018 ya, Pak? Iya, masuk ke organisasi ya? Oh. Bisa masuk. Saya 2018 itu di tim media LPP, Lembaga Pemenangan Pemilu PKB. Itu rangkap sama yang apa kalau di media yang lain? Enggak. Dia lebih fokus ke strategi pemenangan gitu. Jadi kita memberitakan tentang kampanye kemana, strategi kampanye seperti apa. Sampai di partai pun masih dalam urusan jurnalistik ya? Ya karena akhirnya kan pasti terpolarisasi kan, terkualifikasi dengan sendirinya gitu. Oh ini spesifikasinya di bidang media, ini spesifikasinya di bidang hukum. Kan pasti. Makanya harus jelas, hidupmu itu harus jelas. Hidup di mana dan kemana. Akhirnya disaring sendiri ya? Ya. Nah, suatu saat saya ketemu dengan salah satu tokoh. Beliau ini tokoh top lah di daerah. Dan beberapa kali memang sempat ketemu ngobrol. Kadang nggak sengaja papasan terus ngopi. Kadang memang sengaja janjian, kita ngopi.
salah satu tokoh di Pantura lah. Pantura, sorry, Tapal Kuda. Tapal Kuda. Tapal Kuda itu kan antara Pasuruan sampai ke Situbondo lah kira-kira, Bontowoso Lumajang sekitar itu. Ada pokoknya tokoh mentereng lah waktu itu. Dari janjian, Riz, kalau kamu ke Jawa Timur, dimanapun sekitar Jawa Timur, sempetin mampir ke rumah. Nah, Kiai, tapi beliau tokoh politisi mentereng. Mungkin kalau kamu bisa nerka-nerka siapa lah. Gitu. Tinggal clue-nya aja pertanyaan. Probolinggo lah. Suatu saat Lebaran 2018 tuh, Telasen. Saya setelah pulang ke Madura kan mesti pulang ke Lumajang, rumah istri di Lumajang. Di Lumajang saya berkabar ke beliau, Kiai saya di Lumajang, barangkali ada waktu izin sowan. Oh iya, ayo. Laku malam. Kalau 10. Saya berangkat lah dari Lumajang itu jam 9-an. Kira-kira menurut saya udah telat sekitar setengah jaman lah. Nyampe Probolinggo. Sampai ternyata beliau masih ada acara di pondoknya. Saya masih di pondok. Saya ketemu di pendopo. Diminta ketemu di pendopo aja. Saya nunggu di pendopo. Selesai beliau itu Rabuna call 11:30. Bu, Saya nyampe sana call 11. dari jadwal pukul 10. Ya, pukul 10 saya nyampe jam 11. Tembusnya pukul 1. Jam setengah 1. Jam setengah 1. Jam setengah 1 saya masuk, ya biasalah. Ya sepuluh kibar aja. Ya karena beliau kiai, saya tetap santai kan. Tidak seperti wartawan dengan narasumber. Oh ya, ya tetap engke, ngereng febu. Ngobrol soal peta politik, ngobrol soal peta politik nasional, soal peta politik lokal, baik di Madura, di Tapal Kuda, ke barat enggak sih kayaknya, Malang ke barat enggak. Sampai pada satu sesi di mana beliau menawarkan, Riz, kakek mon nyalek ya? Bingko Ibu Tatia anggota DPRD provinsi. Jatim. Ken tak dari PKB. Oh, bukan dari partaimu. Bukan dari partai. Dari partai saya. Kakek mau lebet dari tan partai, dapil dimna, tak usah laku. Terima jadi. Karelantik. DPRD provinsi Jatim. Saya bilang, Kiai, ini yang pertama. Aslinya itu durian runtuh ya? Durian runtuh. Bagian. Dan beliau serius. Ini saya enggak. Karena waktu itu kami ngobrol dari 12:30 sampai jam 2:30, hampir jam 3 lah. Hampir jam 3. Itu ngobrol banyak hal. Itu cuma berdua. Saya dengan beliau aja berdua. Di ruang tamu pendopo itu berdua. Itu nggak terasa memang. Sampai 2:30. Ya 2:30, hampir jam 3 lah. Ya 2:15 lah. Hampir jam 3 kurang 1/4. Ngobrol banyak hal. Sampai di ujungnya kalimat itu. Kalau kamu mau, ayo lewat partai saya, dapil sini. Tak salah aku lagi. Kamu jangan kok. Pokoknya kayak kare datang, aku ijazah, aku dasi, langsung ke Sarpeja. Lantik. Langsung lantik. Itu pemilu tahun berapa? 2019. Saya kan 2018. Oh iya, menjelang setahun. Setahun menjelang. Tapi mun kakek nyalek ke lebet PKB, celebet dina. Kira-kira gitu. Bukan jalanmu di sini. Kan jalanmu di sini. Kalaupun kamu dapil Madura, saya tidak yakin kamu jadi. Dan memang hitung-hitungannya susah di Madura itu. Saya bilang, saya sebenarnya sudah mau menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Tapi kayaknya beliau paham yang akan saya jawab. Langsung disela.
Tahu saya jawab setia. Ah, Saya kasih waktu seminggu. Nanti kita ketemu di Jakarta. Udah saya pulang, saya diskusi dengan teman-teman, dengan senior-senior, termasuk dengan keluarga. Bukan nggak sampai keluarga di Madura sih, tapi dengan istri lah. keluarga di rumah. Iya. Ya beberapa senior ada yang mendorong. Ya tak apa-apa, sepenting tertikulun, oke, periode kedua kamu maju dari PKB. Ada yang begitu. Ada yang, menurut saya juga peluang. Yang penting jadi, mau dari partai mana aja. Ada yang, Kalau yang dikejar itu ya. ya kalau gitu itu. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan. Engki Selangkong dia sudah menawarkan dan saya sangat merasa terhormat dengan tawaran itu. Saya kira tidak semua anak muda di Jawa Timur akan mendapatkan peluang Segampang ini. ya, sedurian itulah. Gitu. Iya. Ini masih tingkat apa itu? Rambutan. Tapi bagi saya ini kalau saya aktif di partai semata-mata mengejar yang penting jadi, saya kira ini kesempatan saya untuk jadi. Tidak membawa ideologi. Tidak membawa ideologi, tidak membawa historis, tidak membawa irisan yang lain, irisan perjuangan Bang Sepo itu tadi. Oh iya paham, iya tak apa-apa. Ya akhirnya tidak saya ambil. Oh, memang ditolak ya. Memang ditolak. Jadi artinya maksud saya begini, saya hanya pesan yang ingin saya sampaikan bahwa saya yang mendapatkan tawaran semudah itu, tapi dengan menukar Idealisme. bukan idealisme Oh, sebenarnya, bukan. menukar irisan sejarah, Oh, irisan perjuangan banget tua dan irisan ideologi. Saya masih masih istiqomah Oh iya, iya. dengan PKB. Apalagi yang hanya per 5 tahun ditawarin sangu yang tak seberapa. Masa iya langsung berubah? Kan kira-kira begitu. Iya. Maksud saya yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya. Gitu. Jadi buat saya tetap setia loh gitu. iya, tapi kan sebenarnya kan bukan, kita mau bilang kalimat saya tetap setia itu kan bukan untuk mencari sanjungan atau pujian, bukan. Tapi lebih kepada ini sudah terlanjur mendalam. Gitu. Sudah ada histori, ada ini yang membentuk saya untuk enggak saya di sini. Iya. Ya meskipun di sisi lain ya ada sebagian yang goyang ya karena ada soal konflik partai. Oh, dan lain-lain. di PKB. Yang mungkin nanti kita bisa bahas di episode selanjutnya ya kira-kira ya. Itu sangat penting itu. Karena itu yang banyak dibicarakan. Tapi yang penting intinya di episode kali ini itu yang saya mau sampaikan bahwa buat saya dan harapan saya juga buat segenerasi saya di satu keturunan ini, di satu bengetua lah. Ini harapan bukan nyoro atau makon atau harus, bukan. Tapi bagi saya secara pribadi terlalu berat untuk balik kanan atau nyerong dari Partai Kebangkitan Bangsa yang secara historis, secara ideologis itu sangat erat dengan kita. Bahkan kalau bahasa saya itu, kita dengan PKB itu sebenarnya bukan tetangga. Mun tetangga kan alak jalan, ya kan? Lain Roma. Kita dengan PKB itu satu rumah. Di dalam satu bangunan. Di dalam satu bangunan. Lampannya kan begitu, Iya. kan lampannya begitu. Meskipun misalnya dalam perkembangannya sampai apalagi per hari ini mungkin
nggak sedalam itu gitu. Tapi kan Lampah, Nyaman Lampah kan sepernah lebat gitu. Sepernah lebat dalam sejarah itu kan semenyatu itu sebenarnya. Pernah ada di dalam kehidupan kita.